siang untuk kita semua. Siang. Baik, perkenalkan nama saya Anita Kaja, NIM 2114019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik pembelajaran mikro. Di dalam pembelajaran mikro ini kita mempelajari tiga, yaitu yang pertama karakteristik pembelajaran mikro, yang kedua prinsip pembelajaran mikro, yang ketiga karakteristik guru yang efektif. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang karakteristik pembelajaran mikro. Nah, di situ bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya atau mikro, yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Nah, dalam penyederhanaan tersebut terdapat pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro. Nah, yang yang disederhanakan itu setiap komponen atau unsur pembelajaran itu sendiri. Nah, komponen pokok pembelajaran itu yang pertama komponen tujuan atau kompetensi pembelajaran. Yang kedua, komponen isi atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, komponen metode dan media. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Nah, penyederhanaan dalam pelaksanaan pembelajaran mikro adalah penyederhanaan dalam setiap aspek pembelajaran tersebut. Misalnya, ketika Anda akan melatih keterampilan dasar mengajar, maka tidak semua keterampilan dilatih dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya contoh yang pertama, penyederhanaan dari waktu pembelajaran yang digunakan menjadi 10-15 menit. Yang kedua, penyederhanaan dari segi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyederhanaan dari jumlah siswa dari 5 orang sampai 10 siswa. Yang keempat, penyederhanaan dari materi pembelajaran. Yang kelima, penyederhanaan dari jenis keterampilan mengajar yang digunakan. Nah, kita lihat dalam tabel ini perbandingan pembelajaran. Di sini ada pembelajaran biasa dengan pembelajaran mikro. Nah, yang pertama, waktu pembelajaran biasa, waktu pembelajarannya 30 menit sampai 40 menit. Nah, di pembelajaran mikro, waktu pembelajaran 10 sampai 15 menit. Kedua, pembelajaran biasa itu jumlah siswa 30 sampai 35 orang. Nah, di pembelajaran mikro, jumlah siswa dari 5 sampai 10 orang. 5 orang sampai dengan 10 siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran luas. Dalam pembelajaran mikro, materi pembahasan dibatasi. Dalam pembelajaran biasa selanjutnya, keterampilan mengajar terintegrasi. Dalam pembelajaran mikro, keterampilan mengajar terisolasi. Selanjutnya, menurut Aren dan Rian menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama, variasi stimulus atau stimulus-variation. Yang kedua, keterampilan membuka atau stimulation. Yang ketiga, keterampilan menutup atau close. Yang keempat, penggunaan bahasa isyarat. Yang keempat, menggunakan penguatan. Yang kelima, keterampilan bertanya. Yang ketujuh, keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Yang ketujuh, keterampilan menjelaskan. Yang terakhir, keterampilan komunikasi. Next. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas tentang konsep yang dijelaskan oleh Aren dan Rian. Yang pertama, variasi stimulus. Variasi stimulus bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara, variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pemberian stimulus yang bervariasi adalah untuk menciptakan suasana
pembelajaran yang dinamis, menyenangkan, dan kaya dengan sumber belajar. Yang kedua, keterampilan membuka. Keterampilan membuka pembelajaran itu yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Nah, kegiatan membuka pembelajaran sesuai dengan namanya atau membuka biasanya dilakukan di awal kegiatan. Membuka pembelajaran secara teknis bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya menyampaikan salam, mengajak siswa melalui dengan doa, mengecek kehadiran siswa, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut keterampilan menutup. Keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Seperti halnya dengan kegiatan membuka pembelajaran. Dalam kegiatan menutup pembelajaran pun terdapat beberapa cara atau teknik yang dapat dilakukan oleh guru. Misalnya menutup dengan cara membuat kesimpulan, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, menyampaikan review, dan menyampaikan salam penutup, dan lain sebagainya. Yang berikut penggunaan bahasa isyarat. Nah, pembelajaran adalah suatu proses komunikasi interaksi. Tujuan dari komunikasi dalam pembelajaran adalah tercapainya tujuan komunikasi itu sendiri. Dalam pembelajaran adalah perubahan perilaku sebagai sasaran akhir yang harus dicapai. Sebagai suatu proses komunikasi untuk mencapai suasana atau proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan kondusif, maka penggunaan bahasa-bahasa isyarat tertentu dinilai akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Next. Yang berikut memberikan penguatan. Memberi penguatan itu yaitu pemberian respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa. Nah, tujuannya pemberian penguatan itu yaitu untuk lebih meningkatkan motivasi belajar. Nah, bentuk penguatan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penguatan dengan verbal dan non-verbal. Nah, sasarannya sama, penguatan verbal dan non-verbal yaitu ditujukan untuk memberikan respon terhadap proses dan hasil belajar siswa. Melalui respon yang disampaikan guru, siswa akan merasa diakui terhadap proses dan hasil yang dikerjakannya. Yang berikut keterampilan bertanya. Nah, dalam keterampilan bertanya dalam setiap kesempatan atau kegiatan bertanya sering muncul ketika ngobrol atau diskusi dengan teman, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah ketika pembelajaran langsung, pertanyaan sering muncul. Fungsinya dari tujuan bertanya pada dasarnya sama yaitu meminta jawaban, penjelasan, atau informasi yang diperlukan terhadap sesuatu yang belum diketahui. Yang berikut keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Nah, ilustrasi dan contoh dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menjelaskan, mempertegas, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Nah, oleh karena itu, salah satu keterampilan yang dituntut harus dikuasai oleh guru yakni membuat ilustrasi atau contoh. Yang kedua, selanjutnya keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini yaitu satu keterampilan untuk komunikasi materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, lambat dan lancar. Keterampilan menjelaskan sangat penting. Nah, karena itu salah satu tujuan akhir dari pembelajaran adalah perubahan perilaku baik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, keterampilan maupun pembiasaan. Dan yang terakhir keterampilan komunikasi. Pembelajaran adalah proses komunikasi. Nah, komunikasi akan terjadi jika unsur-unsur komunikasi itu yang pertama ada pesan atau materi, yang kedua pesan mengirim pesan, ketiga saluran untuk menyampaikan pesan, dan yang terakhir pesan menerima pesan. Nah, keterampilan berkomunikasi ini adalah sangat tergantung pada keterampilan pengirim pesan. Dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran,
bisa dilakukan dengan berbagai jenis komunikasi seperti komunikasi lisan, tulisan, ataupun komunikasi isyarat. Nah, kita masuk dalam pembelajaran yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran mikro. Nah, pada garis besar, prinsip pembelajaran adalah yang bersifat umum dan berlaku serta harus menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. Tetapi ada juga prinsip yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik atau model pembelajaran yang diterapkan. Nah, prinsip pembelajaran umum adalah ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap kegiatan pembelajaran. Next. Yang berikut prinsip-prinsip umum pembelajaran antara lain. Yang pertama, prinsip pembelajaran dan motivasi. Dan kedua, aktivitas. Yang ketiga, balikan dan penguatan. Dan keempat, tantangan. Dan terakhir, perbedaan individual. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan atau kaidah hukum yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Nah, prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro antara lain. Yang pertama, fokus pada penampilan spesifik dan konkret, umpan balik, keseimbangan, ketuntasan, maju dan berkelanjutan. Next. Nah, kita masuk dalam latar belakangnya. Pembelajaran pada dasarnya merujuk pada dua kegiatan besar, yaitu pertama kegiatan mengajar dan kedua kegiatan belajar. Nah, yang pertama itu mengajar. Nah, mengajar merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut, guru yang efektif. Dan belajar menunjuk pada aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang disebut dengan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembangun belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang disesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Terdapat dalam bab 1 pasal 1 ayat 6. Next, yang ketiga, guru yang efektif. Nah, guru mengajar dengan orientasi untuk menciptakan pembelajaran berpikir menurut Bretgencourt 1985 dalam Frina Soyajaya 2006 dijelaskan meliputi upaya sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi dengan siswa membentuk pengetahuannya. Yang kedua, membuat makna. Yang ketiga, bersikap kritis. Yang keempat, memberikan kejelasan. Yang kelima, melakukan justifikasi. Next. Yang berikut, menurut Lacosta 1985 mengklasifikasi mengajar berpikir dalam 3 jenis. Yang pertama teaching of thinking, yang kedua mental siswa, yang ketiga teaching about thinking. Berikut pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan beberapa batasan perilaku utama yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga.
profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang berikut, Sylvester J. Blasi 1968 mengidentifikasi beberapa karakteristik guru yang efektif. Yang pertama, komitmen, inteligensi, pengetahuan, komunikatif, fisik, dan mental yang baik dan sehat. Yang berikut, antusiasme. Yang berikut, rasa humoris. Yang ketiga, fleksibel. Next. Nah, kita masuk dalam pelatihan yang nomor 1. Soal nomor 1, proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya mikro, yaitu disederhanakan. Nah, penyederhanaan tersebut meliputi dalam segala aspek atau unsur pembelajaran. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa proses latihan melalui pembelajaran mikro itu disederhanakan? Nah, menurut saya penyederhanaan kegiatan pengajaran tersebut akan memudahkan calon tenaga pendidik atau mengajar untuk memahami dasar dalam mengajar, sekaligus mempelajari dan mempraktekkan teknik dalam menyampaikan materi yang baik dan benar di kelas. Yang berikut, soalnya secara konkret dalam aspek apa saja bentuk penyederhanaan tersebut. Menurut saya, bentuk penyederhanaan itu adalah keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, memberikan stimulus, memberikan penguatan, keterampilan tanya, dan lain-lain. Next. Pertanyaan nomor 2, untuk memudahkan Anda dalam memahami terhadap bentuk penyederhanaan dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran mikro, coba Anda bandingkan dan analisis jika proses latihan tersebut terhadap semua unsur pembelajaran dilakukan dalam kondisi kelas biasa atau tidak disederhanakan. Nah, menurut saya, jika tidak disederhanakan, maka waktu yang dibutuhkan lebih banyak untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dalam proses latihan terhadap semua unsur pembelajaran dilakukan dalam kelas biasa, jumlah siswanya lebih banyak daripada kelas yang disederhanakan atau kelas mikro. Dalam proses tersebut juga materi yang dibahas dalam kelas biasa itu lebih luas dibandingkan kelas yang disederhanakan. Nah, pada kelas yang disederhanakan, materi pembahasannya lebih spesifik dan atau dibatasi materinya. Dan yang terakhir, pada kelas biasa, keterampilan guru dalam mengajar biasanya terintegrasi, sedangkan pada kelas yang disederhanakan, keterampilan guru dalam mengajar biasanya terisolasi. Pertanyaan yang ketiga, guru yang efektif antara lain yaitu mampu memerankan dirinya sebagai memberi inspirasi bagi siswa. Nah, pertanyaannya, apa upaya yang akan Anda lakukan dalam kegiatan pembelajaran untuk merangsang anak belajar? Menurut saya, melakukan pendekatan kepada anak, berikan mereka cerita inspirasi tentang belajar supaya menambahkan pengetahuan dan menjadi upaya yang lebih baik. Tanamkan kepada mereka bahwa belajar dapat memudahkan mereka mengetahui hal-hal yang baru, melakukan pembelajaran dengan bermain sambil belajar agar anak dapat merasakan bahwa belajar juga merupakan sesuatu yang menyenangkan, sumber belajar yang akan mendukung anak lebih memahami dan mencari tahu cara memecahkan masalah. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya untuk mengatasi kemungkinan terjadinya siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran? Menurut saya, untuk mendorong rasa percaya diri pada peserta didik dengan cara berkomunikasi dengan baik, lebih komunikatif dengan peserta didik, memberikan kesempatan saling berinteraksi antar peserta belajar selama proses pembelajaran, dan memberikan penghargaan kepada peserta belajar yang bisa menjawab pertanyaannya.
Yang terakhir, nomor 4, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh organisasi profesi guru dan guru itu sendiri dalam upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan komitmen serta antusiasme guru terhadap profesinya? Menurut saya yang pertama, guru harus memenuhi kualifikasi yang wajib dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogi, di mana kompetensi ini bertujuan untuk membantu guru memiliki kemampuan atau memiliki keterampilan mengelola proses belajar mengajar dalam suatu kelas. Dan yang kedua, kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal guru yang mencerminkan kepribadian yang positif. Yang ketiga, kompetensi sosial, di mana kompetensi ini berkaitan dengan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan sesama guru, peserta didik, hingga masyarakat luas. Dan yang terakhir, kompetensi profesional, di mana guru harus bisa menguasai materi pembelajaran yang diampunya. Next. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.